Sebelum kita mulai, siapkan mental kalian. Karena apa yang akan kalian dengar adalah spoiler yang bisa mengguncang langit dan bumi. Ini dia kisah Tan Yun, sang pembalik takdir, sang Supreme yang bangkit dari kematian. Tapi ingat, kalau belum siap mental, lebih baik mundur sekarang. Dan pastinya, video ini bisa tayang berkat support luar biasa dari Dani lewat Saweria. Terima kasih banyak, bro. Kamu luar biasa. Langsung saja kita masuk ke dunia penuh dendam, kultivasi, dan kekuatan yang melawan takdir. Let's go! Kaisar Shizou menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mereka tidak terbunuh di istana. Lupakan saja, ayah sudah lelah. Si'er, kamu boleh pergi sekarang." "Baiklah, ayah." Saat Yunxi hendak berbalik dan pergi, Permaisuri Liu berteriak, "Kau berhenti!" Yunxi berbalik mengangkat alisnya, melirik Permaisuri Liu yang berada di tingkat ketiga alam Kaisar Dao, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku ingin tahu, apakah Permaisuri Liu punya saran untukku? Jika kau jalang tidak kembali, kedua anakku pasti baik-baik saja. Kau baru kembali kemarin, dan anak-anakku meninggal, dasar sial." Permaisuri Liu menatap Yunxi dengan mata tajam dan berteriak seperti orang gila. "Aku adalah putri ketujuh dari dinasti leluhur Shizou. Bagaimana mungkin aku menjadi jalang?" Tatapan mata Yunxi berubah dingin. Adegan yang terjadi selanjutnya membuat Kaisar Shizou dan Permaisuri lengah. Sosok cantik Yunxi muncul di hadapan Permaisuri Liu dengan kecepatan yang tak tertandingi oleh Permaisuri Liu. Ia menampar wajah Permaisuri Liu dengan keras. Permaisuri Liu menutup pipinya yang memerah, mundur 3 langkah untuk menenangkan diri, lalu berteriak, "Beraninya kau dasar jalang menyentuhku? Diam kamu!" Kaisar Shizou yang kesal mengaitkan tangan kanannya dan menampar wajah Permaisuri Liu. "Liu Wenqin, ingatlah, kaulah jalangnya." Setelah Yunxi mengirim pesan kepada Permaisuri Liu, dia berbalik dan berjalan keluar dari istana kaisar. Begitu Yunxi melangkah keluar dari aula, suara Kaisar Agung Shizou terdengar dari dalam aula. "Si'er, apakah Marquis Shenwu sudah kembali?" "Ayah, Xiao Zhang akan kembali dalam beberapa hari. Jika tidak ada yang lain, aku ingin keluar dan bersantai," kata Yunxi. Beberapa jam kemudian, Yunxi berjalan keluar gerbang istana di bawah tatapan penuh hormat dari para pengawal istana. Apakah dia meninggalkan istana? Tentu saja dia harus pergi, tetapi tidak sekarang. Alasan mengapa dia memberikan ilusi meninggalkan istana adalah untuk menciptakan bukti alibinya, karena dia ingin menghabisi putra mahkota Yu Cheng malam ini. 1 jam kemudian, saat malam semakin larut, Yunxi terbang dengan kecepatan tinggi ke gerbang kota dan memasuki istana di tengah langit yang gelap gulita. Karena tingkatan Yunxi jauh lebih tinggi daripada para prajurit dewa yang menjaga gerbang istana. Saat Yunxi memasuki gerbang istana, para prajurit tidak bereaksi apapun. Setengah jam kemudian, di istana pangeran, di dalam aula, putra mahkota Yu Cheng duduk di kursi emas dan minum sendirian. Memikirkan kematian pangeran ke-8 dan ke-9, dia hanya menghela napas tanpa sedikit pun kesedihan di matanya. Dalam hatinya, memang benar bahwa keduanya adalah adiknya, tetapi tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan bersaing dengannya untuk memperebutkan tahta di masa depan. "Saudara putra mahkota, suasana hatimu sedang bagus sekali. Saudaramu yang ke-8 dan ke-9 sudah meninggal, tetapi kamu masih ingin minum." Suara wanita yang dingin terdengar dari luar aula, dan kemudian Yunxi berjalan masuki aula dengan anggun. Yunxi menjentikan lengan gioknya dengan lembut, dan pintu istana pun tertutup. "Adik ketujuh, mengapa kamu mencariku selarut ini?" Yu Cheng mengabaikan Yunxi. "Tentu saja itu sesuatu yang penting. Kalau tidak, mengapa aku harus datang menemui putra mahkota di malam hari seperti ini?" Sambil berbicara, Yunxi memasang penghalang kedap suara. "Katakan padaku ada apa?" kata Yu Cheng dengan tidak sabar. "Aku tahu siapa pembunuh yang telah menghabisi kedua saudaramu," kata Yunxi.
cepat dan katakan padaku." Yu Cheng tiba-tiba berdiri, melepaskan aura kesempurnaan agung alam Kaisar Dao dari tubuhnya, dan berkata dengan tegas, "Karena masalah saudara ke-8 dan ke-9ku, ibuku patah hati. Jika aku menangkap pembunuhnya, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Adik ke-7, tolong beritahu aku, siapa pembunuhnya?" Yunsi menatap Yu Cheng, tatapannya tiba-tiba dingin. "Pembunuhnya jauh tetapi juga dekat. Kakak putra mahkota, katakan padaku siapa pembunuhnya." Mata Yu Cheng membelalak. "Pembunuhnya ternyata kau." "Ya, itu aku," Yunsi mencibir. "Oh, ngomong-ngomong, lebih tepatnya aku sama sekali bukan putri Kaisar Shizou, karena aku adalah iblis. Yu Cheng, kamu telah menindasku sejak aku masih kecil. Hari ini aku akan mengambil nyawamu sebagai tanda pengampunanku." Seketika, aura mengerikan dilepaskan dari tubuh Yunsi, memenuhi aula besar dengan celah-celah ruang yang bersilangan. Aura yang kuat sekali. Yu Cheng sangat ketakutan dan berbalik serta melarikan diri menuju pintu masuk istana. Sosok Yunsi yang cantik melintas dan menghampiri Yu Cheng. Dia membalikkan tangannya yang halus dan menepuk punggungnya. Terdengar suara pahatan tumpul dan suara tulang retak yang jelas. Beberapa tulang rusuk Yu Cheng patah dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Tubuhnya menghantam pintu istana seperti bola meriam. Tulang hidungnya hancur, giginya rontok, dan tubuhnya terpental keras ke tanah. Yu Cheng menjerit dengan keras, namun Yunsi segera memanggil pedang ajaibnya, menyerbu ke depan Yu Cheng dengan pedang ajaib di tangannya, menusukkan pedang itu ke jantung Yu Cheng, lalu memutar ujung pedang yang tertancap di jantung itu. Yu Cheng terlalu lemah menghadapi Yunsi. Dia memuntahkan darah, kesadarannya cepat kabur, dan dia meninggal hanya dalam 3 tarikan napas. Saat kekosongan beriak seperti air, 10 janin Kaisar Dao yang halus dan 1 jiwa Kaisar Dao yang halus terbang keluar dari kepala Yu Cheng dengan panik dan memohon belas kasihan. Menghadapi permohonan belas kasihan, Yunsi menutup telinga dan tiba-tiba mengayunkan lengan gioknya. Semburan kekuatan leluhur menyelimuti janin dan jiwa Kaisar Dao. Saat berikutnya, jiwa Yu Cheng dan janinnya hancur dan mati. Setelah Yunsi menatap tubuh Yu Cheng dengan dingin dan kejam, dia menggunakan mantra tembus pandang dan pergi dengan tenang. Hanya 2 jam kemudian, saat fajar, Yunsi menyamar sebagai seorang gadis muda, muncul di luar kota leluhur Shizou. Menatap ke arah Laut Iblis, Yunsi memutuskan untuk pergi ke daerah terlarang Laut Iblis, memasuki wilayah berbahaya iblis mencari bibinya, dan bertanya pada dirinya sendiri, kerabat apa yang dia miliki sekarang. Yunsi melayang ke udara, menatap ke bawah ke kota leluhur Shizou di depannya. Matanya yang indah dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terkendali. "Kaisar Shizou, tunggu saja aku. Cepat atau lambat, aku akan mengambil nyawamu." Setelah mengambil keputusan, Yunsi berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di ujung langit. Pada saat yang sama, istana kekaisaran dinasti Shizou sedang gempar karena berita pembunuhan putra mahkota Yu Cheng telah menyebar di istana. Kaisar Shizou sangat marah hingga ia memuntahkan darah beberapa kali. Adapun Permaisuri Liu, ia pingsan karena kesedihan. Kaisar Shizou yang berduka dan marah segera memerintahkan orang-orang untuk menutup istana kekaisaran dan kota leluhur Shizou. Tidak seorang pun diizinkan pergi tanpa izin, dan siapapun yang tidak mematuhi perintah akan dihabisi. Pada saat yang sama, dalam benak Kaisar Shizou dan semua orang lainnya, para pembunuh Pangeran ke-8, Pangeran ke-9, dan Putra Mahkota kemungkinan besar adalah sisa-sisa istana Tianmen yang masih hidup. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, setahun telah berlalu. Seberkas cahaya ungu jatuh dari langit dan mendarat di luar gerbang kota leluhur Shizou. Melihat pemuda berambut putih dan berjubah ungu itu, pengawal itu segera berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat. Bawahan memberi hormat kepada Marquis Shenwu. Puluhan ribu prajurit dewa berlutut dengan satu kaki, menunjukkan rasa hormat yang sebesar-besarnya. Tan Yun yang menyamar sebagai Xiao Zhang melambaikan tangannya dan berkata,
Tidak perlu bersikap sopan. Para pengawal dan prajurit dewa berdiri setelah menerima perintah. Tanyun menatap penjaga itu dan bertanya, apakah putri ketujuh sudah kembali? Melaporkan kepada Marquis Shenwu, Yang Mulia putri ketujuh telah kembali setahun yang lalu, kata pengawal itu dengan jujur. Tanyun menjadi gembira. Apakah dia pernah pergi? Penjaga itu berkata dengan hormat. Melapor kepada Marquis Shenwu, giliran jaga kota leluhur dirotasi setahun sekali. Tahun lalu, aku tidak bertugas jadi aku tidak tahu. Tanyun mengangguk dan terbang ke kota leluhur Shizhou. Hanya butuh waktu lebih dari setengah jam untuk tiba di luar gerbang istana kekaisaran. Melihat Tanyun kembali, pengawal istana segera membuka gerbang kota dengan hormat. Melapor kepada Marquis Shenwu, Kaisar telah memerintahkan agar setelah kamu kembali, kamu harus segera pergi ke istana Kaisar, kata penjaga itu dengan hormat. Baiklah, aku mengerti. Tanyun menjawab lalu memasuki istana sambil menghadap matahari terbenam. Sesaat kemudian, dia mendarat di luar rumah putri ketujuh. Yunsi, seru Tanyun setelah memasuki rumah besar itu. Kata-katanya dipenuhi dengan kerinduan yang mendalam. Marquis telah kembali. Pada saat ini, seorang lelaki tua datang dengan gembira. Orang tua itu tak lain adalah Soliren. Soliren adalah lelaki yang telah ditemui Tanyun dan Yunsi di Laut Iblis ketika mereka pergi ke wilayah ilahi Dongso. Di mana putri ketujuh? Tanya Tanyun. Melapor kepada Marquis, putri ketujuh telah keluar dari istana selama setahun dan tidak seorang pun tahu kemana dia pergi. Soliren berkata dengan jujur. Tanyun mengerutkan kening, merasa sangat bingung. Pada saat ini, Guanfeng melangkah maju. Sebelum dia sempat berbicara, Tanyun buru-buru bertanya, pembantu rumah tangga, apakah kamu tahu kemana Yunsi pergi? Tuanku, aku tidak tahu, kata Guanfeng dengan jujur. Apakah Yunsi mengatakan sesuatu sebelum dia pergi? Tanya Tanyun. Guanfeng menghela napas dan berkata, putri ketujuh berkata bahwa kamu dan dia tidak ditakdirkan untuk bersama dan kamu tidak akan mencarinya. Jadi aku tidak tahu kemana putri ketujuh pergi. Mendengar ini, Tanyun merasa sakit hati. Kamu adalah pengasuh Yunsi. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu kemana dia pergi? Tolong jangan sembunyikan, katakan saja kemana dia pergi. Guanfeng berkata dengan tulus, tuanku, aku benar-benar tidak tahu. Aku melihat lebih dari 2 juta tahun yang lalu bahwa putri ketujuh memiliki rasa sayang khusus kepadamu. Setelah mengatakan ini, Guanfeng tiba-tiba berlutut. Apa yang kau lakukan? Cepatlah bangun. Tanyun ingin membantu Guanfeng berdiri, tetapi Guanfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, tuanku, aku ingin meminta bantuanmu. Jika kau tidak setuju, aku akan berlutut dan tidak akan bangun. Cepat katakan, kata Tanyun. Guanfeng menatap Tanyun dan berkata, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan putri ketujuh, aku mohon kamu untuk berhenti membenci putri ketujuh. Baiklah, Tanyun menjawab dengan tegas. Terima kasih tuanku. Setelah Guanfeng berdiri, dia berkata kepada Soliren, silahkan pergi dulu. Tuanku dan aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Ketika Soliren pergi, seorang pengawal berbaju besi emas yang menjaga istana kaisar melangkah masuk ke rumah putri ketujuh dan membungkuk pada Tanyun sambil berkata, tuanku, kaisar memintamu untuk segera pergi ke istana. Baiklah, aku mengerti. Aku akan ke sana nanti, kata Tanyun. Pengawal berbaju emas itu berkata dengan jujur, tuanku, kamu harus pergi bersamaku sekarang. Kaisar sangat menghargaimu. Lebih dari 60.000 tahun yang lalu, Kaisar mengeluarkan perintah bahwa begitu kamu kembali, kamu harus segera pergi ke istana. Tanyun tersenyum dan berkata, baiklah, baiklah, aku akan pergi bersamamu sekarang. Pada saat ini, Guanfeng menatap Tanyun dan berkata, tuanku, ingat kamu harus datang setelah menyelesaikan pekerjaanmu. Tanyun mengangguk sambil tersenyum. Lalu dia dan pengawal berbaju emas meninggalkan rumah besar itu. Setelah itu, Tanyun memasuki istana. Dia mengerutkan kening dan mendapati Kaisar Shizhou tampak khawatir. Kaisar Shizhou menoleh dan mendapati bahwa orang yang datang adalah Tanyun. Jadi dia tersenyum dan berkata,
Sanger, kamu akhirnya kembali. Alam Kaisar Dao tingkat ke-6 lumayan juga. Sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu denganmu. Bukan hanya alam Si'er yang meningkat pesat, tetapi kamu juga. Tanyun tersenyum tipis dan bertanya, Kaisar, kamu tampak sangat tidak senang. Apa yang telah terjadi? Kaisar besar Shizou mendesah. Matanya menampakkan kesedihan yang mendalam. Saat kau pergi, Permaisuri Liu melahirkan pangeran ke-8 dan ke-9 untukku. Tetapi hanya setahun yang lalu, bukan hanya pangeran ke-8 dan ke-9 yang terbunuh, bahkan putra sulungku, putra mahkota pun meninggal. Mendengar ini, Tanyun tercengang. Dia hampir bisa menyimpulkan bahwa pembunuhnya adalah Yunsi. Tanyun berpura-pura marah. Yang mulia, pembunuhnya sangat berani. Dia pantas mati. Kaisar, apakah pembunuhnya telah ditemukan? Kaisar Shizou menggelengkan kepalanya dan berkata, dia bergerak dengan bersih dan rapi, tidak meninggalkan jejak. Kita masih belum tahu siapa pembunuhnya. Tanyun berkata dengan hormat, jangan khawatir yang mulia, pembunuhnya akan ditemukan cepat atau lambat. Ya, aku juga sangat percaya. Kaisar Shizou mengepalkan tangannya. Begitu aku menangkap pembunuhnya, aku akan memotong-motongnya. Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata, aku ingin tahu apa yang Kaisar inginkan dariku saat memanggilku ke sini. Kaisar besar Shizou berkata, aku ingin memberimu tugas untuk ditangani. Yang mulia, silahkan bicara, kata Tanyun. Kaisar ini ingin kamu bertanggung jawab penuh dan memburu serta menghabisi sisa-sisa istana Tianmen. Habisi mereka satu persatu sampai semua sisa-sisanya musnah. Kaisar Shizou berkata dengan tegas. Kaisar ini menduga bahwa pembunuh pangeran ke-8, pangeran ke-9, dan putra mahkota adalah sisa-sisa istana Tianmen. Mendengar ini, Tanyun gemetar seluruh tubuhnya, kepalanya berdengung, dan dia berpikir dalam hati, apa maksud Kaisar Shizou dengan ini? Apa maksudnya dengan sisa-sisa istana Tianmen? Apakah sesuatu terjadi pada istana Tianmen? Memikirkan hal ini, Tanyun merasa sangat cemas, tetapi dia berusaha keras menenangkan dirinya. Tanyun bertanya, Kaisar, apa maksudmu dengan ini? Apakah terjadi sesuatu antara dinasti leluhur Shizou dan istana Tianmen? Kaisar Shizou menyeringai dan berkata, lebih dari 60.000 tahun yang lalu, wanita jalang Fang Shiki masih menolak untuk menikah denganku. Jadi aku bergabung dengan sekte Dewa Jili untuk menghancurkan istana Dewa Tianmen. Tanyun gemetar saat mendengar ini. Kaisar, apakah Master Istana Fang sudah meninggal? Kaisar Shizou berpikir sejenak dan berkata, dia seharusnya sudah meninggal, tetapi kita belum melihat jasadnya. Berita hancurnya kuil Tianmen bagaikan sambaran petir bagi Tanyun. Tanyun sangat sedih hingga tidak bisa bernapas. Dia menahan keinginan untuk menyerang Kaisar Shizou dan menundukkan kepalanya dan bertanya, di mana orang-orang lain di istana Tianmen? Pada saat ini, gambaran Xin Bingshuan dan Dao Kun muncul di benak Tanyun. Kaisar besar Shizou berkata, saat itu pasukan dinasti leluhur Shizou dan sekte ilahi Jili bergabung untuk menyerbu istana ilahi Tianmen. Kecuali para murid dan pemimpin senior yang berlatih di luar, semua orang di istana Tianmen sudah mati. Kaisar Shizou melangkah maju dan menepuk bahu Tanyun, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Sanger, tahukah kamu mengapa aku ingin menghancurkan istana Tianmen? Dan mengapa aku ingin kamu bertanggung jawab untuk menemukan dan menghabisi sisa-sisa istana Tianmen? Aku tidak tahu, kata Tanyun. Kaisar besar Shizou berkata dengan mata berbinar, ambisiku adalah menguasai benua Shizou terlebih dahulu dan kemudian menyatukan alam leluhur tertinggi pada akhirnya. Awalnya aku ingin menikahi Fang Shiki, lalu menghancurkan sekte Jili bersama-sama. Tetapi wanita jalang ini lebih baik mati daripada menikahiku. Tidak apa-apa, tetapi dia juga memiliki ketertarikan khusus pada seorang suci bernama Tanyun dari istana Dewa Tianmen. Sanger, ingatlah, ketika istana Tianmen dihancurkan, bajingan kecil bernama Tanyun itu tidak ada di sana, jadi dia pasti melarikan diri. Kaisar ini ingin kamu melakukan apa saja untuk menangkap Tanyun hidup-hidup. Juga, meskipun aku yakin Fang Shiki sudah meninggal, jasadnya belum ditemukan. Asalkan kita bisa menangkap Tanyun hidup-hidup,
Kalau Fang Shiki masih hidup, kita bisa memancingnya keluar. Mendengar ini, Tanyun tetap tenang, tetapi sebenarnya dia begitu marah sehingga paru-parunya hampir meledak. Kaisar Shizou menambahkan, alasan mengapa aku memintamu bertanggung jawab untuk mencari dan menghabisi sisa-sisa istana Tianmen adalah karena aku ingin meningkatkan namamu. Begitu kau menghabisi sisa-sisa dan melakukan kebaikan, aku akan membiarkanmu dan Si Er segera menikah. Setelah kamu dan Si Er menikah, aku secara pribadi akan memimpinmu untuk memperluas wilayah kita dan memperkuat dinasti Shizou kita. Aku sangat optimis terhadapmu. Tolong jangan mengecewakanku. Tanyun menahan keinginan untuk menggigit Kaisar Shizou sampai mati, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, "Yang mulia, jangan khawatir, hamba akan segera pergi ke istana Tianmen. Tetapi hamba hanya membutuhkan satu orang saja. Terlalu banyak orang akan membuat musuh akan menjadi curiga." Kaisar Shizou berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu." Saat Tanyun berbalik dan berjalan keluar dari istana Kaisar, air mata mengalir di matanya dan dia berkata pada dirinya sendiri, "Yisi, Bingxuan, kalian pasti masih hidup. Aku tidak percaya kalian sudah tiada. Kaisar Shizou, dasar binatang buas, tunggu saja aku. Kau telah membantai istana Tianmenku, dan aku pasti akan menghancurkan dinasti Shizoumu. Aku akan memotong-motongmu menjadi beberapa bagian lagi." Dipenuhi kesedihan dan kemarahan, Tanyun datang ke rumah putri ketujuh dan mengikuti Guanfeng ke kamar. Setelah Guanfeng memasang penghalang kedap suara, dia mengeluarkan selembar batu gio dan menyerahkannya kepada Tanyun. Ini adalah peninggalan guru besar Dao-King. Tanyun tercengang. "Apa maksudmu? Master Dao-King yang agung sudah meninggal." "Ya," Guanfeng mengangguk dan berkata, "Dao-King Dasun dihabisi oleh Kaisar Shizou untuk membantu istana Dewa Tianmen." Adegan-adegan ramah dari guru besar Dao-King muncul dalam benak Tanyun. Tanyun menarik napas dalam-dalam, menahan kesedihannya, dan melepaskan kesadaran spiritualnya ke dalam kepingan gio itu. Ia melihat kata-kata berikut tertulis di atasnya. "Yuner, saat kau melihat batu gio itu, orang tua ini mungkin sudah meninggal. Anak Si Er adalah hal yang paling dikhawatirkan lelaki tua ini. Yuner, aku tahu Si Er sudah lama menjadi milikmu. Tolong jaga dia baik-baik. Dan Yuner, aku khawatir kamu tidak akan bisa menerima apa yang akan kukatakan selanjutnya. Tapi aku tetap berharap kamu bisa terus membaca. Mungkin saja Si Er bukan manusia, melainkan iblis dari alam iblis. Tentu saja itu hanya kemungkinan. Yuner, tolong berjanjilah pada lelaki tua ini bahwa kamu tidak akan meremehkannya karena identitasnya. Dia tidak bersalah. Aku tahu tentang dendam antara kalian Dewa Kuno Abadi dan alam iblis. Aku juga tahu bahwa kamu membenci iblis, tetapi Si Er berbeda. Dia baik hati dan gadis baik yang rela melewati api dan air demi dirimu. Yuner, jika Si Er benar-benar iblis, maka kisah hidupnya sungguh menyedihkan. Saat itu, Kaisar Shizou menghabisi ayah kandungnya dan memperkaos ibunya. Jika dia adalah iblis, maka dia telah menganggap pencuri itu sebagai ayahnya terlalu lama. Dia adalah anak yang malang. Yuner, tolong jaga Si Er baik-baik ya. Ditandatangani oleh Dao-King Daosun. Tanyun menyimpan slip gio itu, memejamkan matanya dan berkata dengan hati sekuat besi, "Jangan khawatir, aku akan menjaga Si Er dengan baik, itu pasti." Seketika, Tanyun membuka matanya, menatap Guanfeng dan berkata, "Pelayan, aku diperintahkan oleh Kaisar Agung untuk mengintai di sekitar istana Tianmen sepanjang tahun untuk memburu dan menghabisi sisa-sisa istana Tianmen." Guanfeng berkata dengan cemas, "Apakah sesuatu yang besar terjadi?" Dao-King yang agung juga meninggalkan selembar batu gio untuk putri ketujuh. Setelah membacanya, putri ketujuh tampak telah berubah menjadi orang yang berbeda. Tanyun berkata, "Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Ingat, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang slip gio yang Dao-King tinggalkan untuk Yunsi dan aku."
Jangan khawatir, Tuan. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Guanfeng mengangguk dengan berat. Ya, setelah Tan Yun selesai berbicara, dia tampak memikirkan sesuatu dan berkata dengan tulus, "Jika Yun Si kembali suatu hari nanti, katakan padanya bahwa aku menunggunya di kuil Tianmen dan katakan padanya untuk menemukanku." Guanfeng berkata dengan hormat. "Hati-hati, Tuan." Tan Yun mengangguk, berbalik dan berjalan keluar ruangan. Setengah jam kemudian, Tan Yun yang cemas di bawah tatapan penuh hormat dari para prajurit dewa melangkah keluar dari kota leluhur Shizhou, berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju ujung langit. Waktu berlalu cepat. 2 tahun kemudian, Tan Yun terbang di atas laut ilahi Shizhou dan tiba di atas bagaikan mimpi kini telah menjadi tempat yang hancur. Sebagian besar puncak megah yang pernah menjulang tinggi di Pulau Dewa Tianmen kini telah runtuh, hanya beberapa yang masih berdiri. Jika melihat ke bawah, kita dapat melihat darah kering dan mayat di mana-mana. Sisa-sisa ini termasuk orang-orang dari Sekte Ilahi Jili, Istana Tianmen, dan Dinasti Leluhur Shizhou. Bagi Tan Yun, Istana Tianmen merupakan rumahnya di alam leluhur tertinggi, dan Pulau Tianmen merupakan rumahnya. Menatap pemandangan rumahnya yang sedang hancur, mata Tan Yun menjadi basah saat ia bergegas menuju gerbang kuil Tianmen yang telah berubah menjadi puncak sisa. 2 jam kemudian, Tan Yun tergantung di udara di atas tumpukan batu yang tingginya ratusan ribu kaki, menatap tumpukan puing di bawahnya, dan setetes air mata mengalir di pipinya. Karena dia tahu bahwa tumpukan puing di bawah adalah akibat runtuhnya puncak gerbang gunung kuil Tianmen. Dan di langit di atas kepala Tan Yun, gerbang ruang dan waktu yang awalnya menuju ke istana Tianmen dan tingginya 1.000.000 kaki telah lama menghilang dan berubah menjadi lubang besar dan gelap. Jelas dihancurkan oleh pasukan dinasti leluhur Shizhou dan Sekte Jili. Lebih dari 2 juta tahun kemudian, ketika Tan Yun kembali lagi, bekas gerbang kuil Tianmen dan bekas rumahnya telah menjadi seperti ini. Orang bisa membayangkan bagaimana perasaannya. Cepat, ada sisa-sisa istana Tianmen. Tangkap dia cepat, penggal kepalanya, dan kalian akan mendapatkan hadiah dari kaisar kita. Tiba-tiba serangkaian suara kegembiraan menyelimuti Tan Yun. Segera setelah itu, lebih dari 1.000 jenderal tingkat Kaisar Dao dari dinasti leluhur Shizhou mengendarai ribuan kapal dewa dan membawa ratusan ribu prajurit dewa datang dari segala arah dan mengepung Tan Yun. Dengan rambut putihnya yang berkibar, Tan Yun tiba-tiba melihat ke sekeliling semua orang dan berkata dengan tegas, "Buka mata anjing kalian dan lihat siapa aku." Ribuan jenderal menatapnya dan kemudian dengan sangat terkejut, mereka terbang turun dari perahu dan berlutut dengan satu kaki di udara di depan Tan Yun. Bawahan menyambut Tuan Marquis. Setelah satu jenderal berteriak kepada ratusan ribu prajurit dewa, "Apa yang kalian semua lakukan di sana? Ini adalah Marquis Shen Wu yang terkenal dari dinasti kita." Ratusan ribu prajurit berlutut di atas kapal setelah mendengar ini dan berteriak serempak. Suara mereka menggetarkan surga. "Kami bersujud kepada Marquis seni bela diri." Tan Yun berdiri di udara dan melihat sekeliling ke semua orang. Pada saat ini, dia benar-benar ingin menghabisi semua orang untuk melampiaskan amarahnya. Akan tetapi, dia tidak melakukannya karena dia ingin menggunakannya untuk menemukan rekan-rekan muridnya dan kemudian meminta kabar tentang Shiki dan bingsuan dari mereka. "Aku tidak tahu kalau Marquis yang datang. Maafkan aku karena telah menyinggungmu tadi." Para jenderal berlutut dengan satu kaki dan tidak bisa berdiri dan mulai berbicara satu demi satu. Tan Yun menahan amarahnya dan melambaikan tangannya sambil berkata, "Ketidaktahuan bukanlah kejahatan. Semuanya berdirilah." "Terima kasih, Tuan Marquis." Setelah semua jenderal dan prajurit dewa berdiri, Tan Yun berkata, "Kaisar Agung memerintahkan diriku untuk datang ke istana Tianmen untuk menyergap dan menangkap para penjahat yang tersisa. Jadi mulai sekarang, aku yang memegang keputusan akhir di sini. Apakah kalian mengerti?" "Kami mengerti," jawab para jenderal. Tan Yun berkata tanpa ragu,
Mulai sekarang, aku akan mengintai di istana Tianmen untuk waktu yang lama, dan kamu akan segera mundur dari Pulau Tianmen dan berdiam di sekitar Pulau Tianmen. Begitu kalian menemukan sisa-sisa istana Tianmen, kalian harus menyerahkannya kepadaku untuk dihukum. Ingat, aku ingin mereka hidup-hidup. Apakah kalian mengerti? Semua jenderal berkata serempak. Kami mendengarnya dengan jelas. Setelah menerima perintah, ribuan jenderal terbang ke perahu dan menuju Laut Ilahi Shizou dengan ratusan ribu prajurit ilahi di dalamnya. Setelah semua orang pergi, Tanyun yang merasa sedih dan marah terbang ke udara dan terbang ke dalam lubang angkasa gelap yang besar. Setelah beberapa napas, ia terbang ke istana Tianmen. Tanyun menoleh ke belakang, melambaikan tangan kanannya, dan mendirikan penghalang kedap suara di lubang yang mengarah ke dunia luar untuk menghalangi mata-mata kesadaran spiritual yang mengintip. Seketika, fitur wajah Tanyun bergerak sedikit, penyamarannya terangkat, dan penampilan aslinya dikembalikan. "Aku Tanyun," seru Tanyun dengan penuh harapan di matanya. "Aku putra Sucitan dari wilayah bintang 4 seni. Aku kembali. Apakah ada orang di sini? Apakah ada adik-adik yang bersembunyi? Kalau ada, cepatlah keluar." Pada saat-saat berikutnya, Tanyun berteriak sekuat tenaga, tetapi tetap saja tidak ada seorang pun yang menjawab. Kehampaan itu bagikan riak-riak di atas air. Rambut putih Tanyun menari-nari, dan kesadaran spiritualnya bagikan gelombang pasang yang luas dan tak terlihat, meluas ke arah medan bintang di depan. Tak lama kemudian, kesadaran spiritual mengalir ke gerbang gunung domain binatang, bagikan sungai yang mengalir deras. Melalui indranya, diketahui bahwa seluruh gerbang luar domain bintang suku binatang, semua bangunan dan goa besar telah menjadi reruntuhan. Di antara reruntuhan itu, tulang-tulang berbagai hewan yang panjangnya puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu kaki dapat terlihat di mana-mana. Beberapa tulang hewan ini kehilangan lengannya, beberapa kehilangan kaki dan tengkoraknya, dan tidak ada satupun yang merupakan kerangka lengkap. Tanyun tahu bahwa tulang-tulang binatang ini semuanya merupakan hasil transformasi dari para pengikut domain binatang yang telah meninggal. Pada saat yang sama, di antara kerangka-kerangka ini, ada mayat yang mengenakan seragam militer dinasti leluhur Shizou dan pakaian sekte Dewa Jili. Jelas bahwa mereka semua adalah musuh. Meskipun Tanyun tidak pernah tertarik pada wilayah domain binatang, bagaimanapun juga, mereka yang tewas adalah teman-teman seperjuangannya, dan mata Tanyun tanpa disadari menjadi basah. Dengan kesedihan di hatinya, Tanyun mengendalikan indera spiritualnya dan terus mengarahkannya ke gerbang dalam wilayah domain binatang. Kemanapun indera spiritualnya lewat, Tanyun menemukan bahwa domain binatang runtuh dan tanah retak. Mayat besar para murid tergeletak di antara gunung-gunung yang hancur. Saat indera spiritual Tanyun meliputi seluruh wilayah domain binatang, dia menemukan tidak ada yang hidup. Sialan, dinasti Shizou dan sekte Jili. Aku Tanyun tidak akan pernah melepaskan kalian. Sambil berlinang air mata, Tanyun mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan panjang, lalu melepaskan kecepatannya hingga ekstrim dan terbang menuju wilayah bintang 4 seni. Lebih dari setengah jam kemudian, Tanyun terbang ke domain bintang 4 seni dari atas gerbang gunung yang runtuh. Dia sudah siap secara mental bahwa mungkin tidak ada yang selamat di wilayah bintang 4 seni. Namun ketika dia terbang di atas gerbang luar wilayah bintang 4 seni dan melihat ke bawah ke bangunan-bangunan yang telah berubah menjadi reruntuhan dan tumpukan mayat di bawahnya, air mata di matanya tidak dapat menahan diri untuk tidak keluar. Mata Tanyun merah saat dia terbang melewati gerbang luar. Saat dia melewati gerbang dalam, pemandangan yang muncul di hadapannya masih mengejutkan. Darah kering mengalir ke tanah, atap dan dinding yang pecah. Kerangka orang-orang yang meninggal dengan cara tragis menutupi tanah, membuat Tanyun merasa seolah-olah hatinya sedang diiris oleh pisau. Tanyun menekan kesedihannya dan bergegas menuju gunung suci Sin Bing Xuan seperti orang gila.
hanya untuk menemukan bahwa pavilion di puncak gunung telah lama rusak dan ditutupi jaring laba-laba. Bing Xuan, penglihatan Tan Yun kabur karena air mata, dan dia berteriak dengan memilukan. Kamu bilang kamu akan berjanji padaku dan menungguku kembali. Sekarang aku kembali, di mana kamu? Saat dia memikirkan Sin Bing Xuan mungkin terbunuh, Tan Yun merasa sangat patah hati hingga dia tidak bisa bernapas. Pada saat ini, para wanita di lengan baju Tan Yun dan di menara Panjun juga memiliki mata yang basah. Mereka bisa merasakan kesedihan di hati Tan Yun karena mereka tahu bahwa bagi Tan Yun, kuil Tianmen adalah rumahnya di alam leluhur tertinggi. Rumahnya hancur, murid-muridnya dibantai, dan wanita yang dicintainya hilang. Bisa dibayangkan betapa sedihnya Tan Yun. Bing Xuan, aku kembali. Di mana kamu? Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya, meliputi seluruh wilayah bintang 4 seni. Suara tangisannya yang mengandung rasa sedih yang kuat bergema di seluruh wilayah bintang 4 seni. Bing Xuan, tolong keluar. Daukun Agung, apakah kau masih di sini? Yuner tidak akan pernah mempercayainya. Kamu dan Bing Xuan sudah tidak ada di sini lagi. Yuner tidak akan pernah mempercayainya. Saat kekosongan beriak seperti air, Sen Subing muncul dari udara tipis di depan Tan Yun dan memeluk Tan Yun dengan air mata. Suamiku, jangan terlalu sedih. Aku yakin Bing Xuan pasti masih hidup. Juga, masuklah dan lihatlah apakah Bing Xuan meninggalkan surat untukmu di gedung kunonya. Tan Yun menahan sakit hatinya. Dia mengangguk dan bergegas memasuki bangunan kuno bobrok yang ditutupi jaring laba-laba bersama Sen Subing. Namun, Tan Yun dan Sen Subing mencari setiap sudut bangunan kuno, tetapi tidak menemukan apapun. Tidak perlu mencarinya lagi. Tan Yun menahan kesedihan di hatinya dan berkata, jika Bing Xuan masih hidup, dia tidak akan meninggalkan pesan kepadaku untuk mencarinya. Kalau begitu, jika musuh mencarinya, bukankah mereka akan dapat menemukannya? Sen Subing mengangguk sedikit. Suamiku, kamu benar. Namun untuk berjaga-jaga, kita akan segera menuju ke Gunung Tanzu, tempat tinggalku dulu, dan ke tempat di mana Daukun tinggal, untuk melihat apakah kita bisa menemukan sesuatu. Setelah Tan Yun berbicara, dia dan Sen Subing pergi ke Tanzu dan tanah terapung 4 seni tempat Daukun dulu tinggal. Pada akhirnya, Tan Yun kecewa. Dia tetap tidak mendapatkan apapun. Pergilah ke wilayah bintang manusia, planet domain tempat Siki tinggal. Dengan penuh harapan, Tan Yun membawa Sen Subing dan terbang ke langit, menghilang di ujung langit. Beberapa jam kemudian, langit dipenuhi bintang dan bulan yang terang benderang tertanam di langit. Tan Yun terbang bersama Sen Subing, dan tiba-tiba mereka melayang di langit malam. Di bawah sinar bulan, samar-samar terlihat kesedihan di mata Tan Yun. Karena Tan Yun menemukan bahwa bintang domain manusia yang awalnya kaya akan esensi ilahi dan energi leluhur langit dan bumi, kini telah rusak. Dalam ingatan Tan Yun, ada sebuah bangunan kuno yang indah di tengah bintang dominan. Itu adalah kediaman Fang Siki. Namun kini, bangunan kuno itu telah runtuh dan menjadi reruntuhan. Menatap bintang dominan, pikiran Tan Yun memunculkan kejadian lebih dari 2 juta tahun lalu saat dia dan Yunxi meninggalkan pulau Dewata Tianmen dan bersiap pergi ke wilayah Dewata Dongshu, dan Fang Siki menyusul dirinya. Memikirkan hal ini, pikiran Tan Yun terputus. Dia melihat ke bawah ke bintang dominan yang tumbuh besar. Matanya kabur karena air mata. Dia berteriak dengan hati yang hancur. Fang Siki, keluarlah. Kamu berjanji akan menungguku kembali. Sekarang aku sudah kembali. Cepatlah keluar. Siki, bisakah kamu keluar? Aku mohon. Sen Subing ingin menghibur Tan Yun yang sedih, tetapi untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah waktu yang lama, Tan Yun berangsur-angsur tenang dan terbang ke bintang dominan bersama Sen Subing, mencoba menemukan beberapa petunjuk yang ditinggalkan oleh Fang Siki. Namun tetap saja tidak ada hasil apapun. Suamiku, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Sen Subing. Tan Yun menghela napas lega dan berkata, aku sama sekali tidak percaya kalau Siki sudah meninggal. Ya, aku juga tak percaya. Mata indah Sen Subing bersinar dengan cahaya cemerlang.
Suamiku, kamu pernah mengatakan kepadaku bahwa ada dua kekuatan besar di wilayah ilahi Beisho di masa lalu, yaitu dinasti Beisho dan istana ilahi Beisho. Shiki adalah tuan muda istana Beisho. Saat itu, Kaisar Agung Beisho bergabung dengan kekuatan lain di wilayah ilahi Beisho untuk menghancurkan istana Beisho. Shiki kemudian melarikan diri ke wilayah ilahi Shisho dan mendirikan istana ilahi Tianmen. Jika Shiki tidak memiliki latar belakang ini, aku yakin dia lebih baik mati daripada hidup bersama istana Tianmen. Tapi, dia menyimpan dendam yang sangat dalam. Jika dia meninggal, maka dendam ayahnya dan dendam banyak orang di istana Beisho di masa lalu tidak akan terbalaskan. Lagi pula, dia pasti enggan meninggalkanmu. Jadi, aku yakin Shiki masih hidup dan pasti sedang berkultivasi di suatu tempat, menunggu untuk kembali dengan kekuatan penuh. Mendengarkan hal ini, Tanyun mengangguk dan berkata, "Baiklah, apa yang kamu katakan masuk akal. Shiki tahu tentang hubungan antara Bing Xuan dan aku. Dia pasti tidak akan mau melihat Bing Xuan terbunuh." Shen Shubing berkata, "Kemungkinan besar Bing Xuan dan Shiki sedang bersama. Mungkin mereka telah meninggalkan wilayah ilahi benua barat dan pergi ke wilayah ilahi benua timur untuk mencarimu, atau kembali ke wilayah ilahi benua utara. Jika mereka benar-benar tiba di wilayah ilahi benua timur, mereka mungkin sudah tahu sekarang bahwa kamu telah melarikan diri dari wilayah ilahi benua timur. Jika mereka mengetahuinya, mereka pasti akan kembali ke alam dewa benua barat. Selama mereka bertanya di mana Marquis bela diri Xiaoxiang berada, mereka akan tahu bahwa kamu berada di istana dewa Tianmen. Jadi, suamiku, tidak ada gunanya bagimu untuk merasa cemas dan khawatir sekarang. Kamu hanya bisa berlatih di sini sambil menunggu Shiki dan yang lainnya datang mencarimu. Hanya jika tingkat kultivasimu meningkat pesat lagi, kamu dapat melindungi orang-orang yang kau sayangi dan membebaskan dendam klan Dewa Kuno abadi." Setelah mendengar ini, Tanyun menatap Shen Shubing dengan penuh kasih sayang. "Setelah mendengarkan kata-katamu, aku merasa jauh lebih baik. Kau benar, aku akan mengasingkan diri lagi dan menunggu Shiki dan yang lainnya kembali." Setelah mengatakan ini, Tanyun sepertinya teringat sesuatu dan berkata, "Shubing, silahkan masuk ke Menara Panjun dulu. Aku masih ada urusan." Shen Shubing mengangguk, lalu menghilang begitu saja dan muncul di Menara Panjun. Dalam sekejap, tubuh Tanyun tiba-tiba tumbuh hingga ukuran 240.000 kaki. Seketika, Tanyun memanggil pedang pembunuh Dewa Hongmeng lagi. Sambil memegang pedang yang panjangnya hampir 180.000 kaki, ia terbang menjauh dari bintang yang mendominasi dan membuka sebuah monumen raksasa setinggi 8 juta kaki di puncak megah istana Tianmen. Tanyun melambaikan tangan kanannya dan kekuatan leluhur yang besar melilit prasasti raksasa itu, menyebabkannya melayang di kehampaan. Tanyun berdiri di udara, memegang pedang pembunuh Dewa Hongmeng di tangannya, dan perlahan menari di udara. Seketika, kata Menara Panjun, "Yunxi, aku menunggu kepulanganmu," terukir di monumen raksasa itu. Setelah itu, Tanyun menyamar sebagai Xiaozhang, mengangkat prasasti raksasa itu, dan menghabiskan beberapa jam terbang keluar dari istana Tianmen, menempatkan prasasti raksasa itu di Pulau Tianmen. Atas perintah Tanyun, para jenderal yang bersembunyi di laut sekitar Pulau Dewa Tianmen menemukan monumen raksasa itu dan menatapnya dengan takjub, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh Marquis Shenwu. Tepat ketika semua orang kebingungan, mereka merasakan indera spiritual Tanyun yang sangat kuat menyelimuti permukaan laut. Kemudian, suara Tanyun terdengar di telinga para jenderal dan para prajurit dewa. Sebelumnya, ada kesalahpahaman antara Marquis ini dan Putri Ketujuh, dan sampai sekarang belum ada kabar tentang Putri Ketujuh. Marquis ini diperintahkan oleh Kaisar Agung untuk bersembunyi di sini. Aku tidak punya waktu untuk mencari Putri Ketujuh, jadi aku mengukir prasasti ini. Sekarang, Marquis ini menginginkan 500 jenderal untuk segera mendirikan monumen akasia di perbatasan antara wilayah ilahi benua barat dan Laut Iblis, dan menyebarkan berita bahwa Marquis ini sedang mencari Putri Ketujuh di seluruh wilayah ilahi benua barat. Ingat,
Kamu harus menyebarkan berita ini ke seluruh wilayah ilahi benua barat. Jika suatu hari aku meninggalkan tempat ini, tanyakan saja kepada siapapun tentang monumen akasia. Jika ada orang yang belum pernah mendengarnya, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kemudian 500 jenderal bergegas keluar dari laut, melayang di depan Tan Yun dan berlutut dengan satu kaki. Kami mematuhi perintah. Silahkan, Tan Yun melambaikan tangannya. Setelah 500 jenderal menerima perintah, salah satu dari mereka tiba-tiba tumbuh setinggi 500.000 kaki. Dia mengangkat monumen akasia dengan kedua tangannya dan terbang ke udara bersama banyak jenderal, menghilang di ujung langit biru. Dengan tatapan penuh harap di matanya, Tan Yun berbalik dan terbang menuju kuil Tianmen. Di tengah perjalanan, suara indah Shen Shubing terngiang di benak Tan Yun. Suamiku, kamu sangat pintar. Jika kamu melakukan ini, ketika Shiki kembali, dia akan mendapatkan berita tentangmu. Dan itu juga akan memberitahu Yunsi bahwa kamu sedang menunggunya. Tan Yun menghela napas dan berkata melalui transmisi suara, ini adalah satu-satunya cara untuk saat ini. Setelah Tan Yun kembali ke kuil Tianmen, dia melambaikan tangan kanannya dan menara Panjun terbang keluar dari lengan bajunya, tumbuh dari tanah menjadi menara besar setinggi ribuan kaki. Dalam sekejap, pintu istana terbuka dan Tan Yun masuk. Ia menatap gadis-gadis itu dan berkata, selanjutnya, kita semua akan mengasingkan diri untuk meningkatkan kekuatan kita. Setelah itu, Tan Yun datang ke ruang pelatihan lantai 3, duduk bersila, memejamkan mata dan mulai berlatih. Keempat musim berganti, dan dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Pagoda Raja Harapan, monumen akasia, Yunsi, aku menunggumu kembali, telah menyebar ke seluruh wilayah Dewa Benua Barat. Bahkan anak-anak yang baru saja belajar berjalan pun mengetahui perbuatan Marquis Shenwu dan putri ketujuh dari dinasti leluhur Shizhou. Setelah mengetahui hal itu, Kaisar Shizhou menjadi semakin puas dengan calon menantunya. Marquis Shenwu dan putri ketujuh telah menjadi legenda di wilayah Dewa Benua Barat. Semua orang tahu bahwa Marquis Shenwu lahir dari keluarga miskin dan dulunya hanya seorang pengawal putri ketujuh. Pada akhirnya, ia berhasil merebut hati putri ketujuh. Demi putri ketujuh, ia ikut serta dalam kontes untuk merekrut kerabat. Pada akhirnya, dia tidak hanya memenangkan kejuaraan, tetapi juga membawa hati sang putri dan diangkat sebagai Marquis Shenwu saat itu juga. Dunia hanya mengetahui arti dari monumen akasia. Yunsi menanti kepulanganmu, namun mereka tidak mengetahui apa arti pagoda Panjun milik Tan Yun. Semua orang tentu tidak mengetahuinya karena selain Tan Yun dan wanita di sekitarnya, hanya beberapa orang seperti Yunsi dan Fang Shiki yang mengetahuinya. Ketika kisah cinta Yunsi dan Tan Yun dikabarkan menjadi kisah bagus, dia tidak tahu tentang Yunsi karena pada saat ini Yunsi sedang sendirian, melaju dengan kecepatan tinggi di atas lautan iblis, terbang menuju ke area terlarang di kedalaman laut. 1,5 tahun kemudian, Yunsi berhenti terbang dan melayang di atas laut hitam pekat, mencapai tepi area terlarang di laut iblis. Aku harus menemui bibiku dan bertanya siapa ayah kandungku. Setelah Yunsi mengambil keputusan, dia segera terbang ke langit di atas area terlarang. 10 hari kemudian, Yunsi yang sedang terbang tiba-tiba mendengar suara serak dan tua dari laut gelap di bawah. Di tengah gelombang laut hitam legam yang bergejolak, seorang lelaki tua yang memancarkan aura kesempurnaan agung alam suci daun naik ke langit menghalangi jalan Yunsi. Orang tua itu tingginya mencapai 100 kaki, matanya bersinar dengan warna merah, dan rambut ungu panjangnya menari-nari tertiup angin laut. Terutama kuku melengkung di tangannya yang panjangnya beberapa kaki. Orang tua itu tak lain adalah penjaga daerah terlarang laut iblis bernama Darwu. Darwu menatap Yunsi. Tidak diragukan lagi, dia berkata, lebih dari 82 juta tahun yang lalu, alam iblisku yang ganas dan 4 kaisar agung dari alam leluhur tertinggi menarik garis yang jelas. Manusia tidak diizinkan untuk masuk tanpa izin ke alam iblis. Jika tidak, habisi tanpa ampun. Dewa ini tidak ingin mempermalukan dirimu. Cepat pergi dan selamatkan hidupmu. Setelah perkataan Darwu melihat Yunsi belum pergi,
Tepat saat dia hendak bergerak, kalimat Yunsi berikutnya membuat tubuh tua Darwu gemetar. Namun Yunsi lah yang membuka giginya pelan-pelan dan suara surga pun terdengar. Iblis agung adalah kakekku dan putri iblis adalah ibuku dan alam iblis adalah rumahku. Mengapa aku tidak boleh masuk? Mata Darwu membelalak dan pipinya yang keriput menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali dan dia berkata dengan suara gemetar, "Kamu adalah Tuan Iblis Muda yang tinggal di antara manusia." Ketika Yunsi kebingungan, Darwu mengerutkan kening. Tapi, bagaimana dewa ini percaya bahwa kamu adalah putri gadis iblis? Saat kekosongan beriak bagaikan air, rambut Yunsi dipenuhi rambut hitam, berubah menjadi merah seperti darah. Pupil matanya memancarkan cahaya ungu aneh, dan saat segel sihir ungu muncul di antara kedua alisnya, kekuatan sihir yang tak tertandingi menyebar keluar dari tubuhnya, seolah-olah leluhur iblis telah turun. Melihat pemandangan ini, tubuh Darwu gemetar. Dia pun berlutut dengan satu kaki di kehampaan. Suaranya yang serak mengandung kegembiraan yang tak terlukiskan. Darwu memberi hormat pada Raja Iblis Muda. "Raja Iblis Muda, kau kembali. Jika Raja Iblis tahu, dia akan sangat senang. Raja Iblis telah menunggumu sejak lama. Kau kembali sekarang, sungguh menyenangkan." Darwu begitu gembira hingga dia tidak dapat berbicara, seolah-olah tidak ada habisnya hal yang ingin dia katakan. "Bangunlah sekarang, ada yang ingin kutanyakan padamu," kata Yunsi. Bawahan patuh. Setelah Darwu berdiri, dia berkata dengan hormat, "Raja Iblis Muda, silahkan bicara." Alis Yunsi berkerut dan dia berkata dengan bingung, "Mengapa aku menjadi Raja Iblis Muda? Seberapa tinggi posisi Raja Iblis Muda di alam iblis? Dan siapakah Raja Iblis itu?" Mendengar ini, Darwu berkata dengan hormat, "Karena kamu adalah cucu dari Raja Iblis Agung, dan Raja Iblis Agung tidak pernah memiliki ahli waris, apalagi cucu. Jadi kamu adalah Raja Iblis Muda." Status Raja Iblis Muda tinggi, di bawah satu orang, di atas triliunan iblis. Raja Iblis adalah bibimu, dan Raja Iblis berkata bahwa lebih dari 2 juta tahun yang lalu, ketika dia melihatmu dan seorang pria berambut putih terbang di atas lautan iblis, dia berkata pada saat itu, kamu akan kembali dalam waktu singkat. Mendengarkan hal itu, pikiran Yunsi pun teringat lebih dari 2 juta tahun yang lalu saat dia dan Tanyin menyeberangi laut iblis. Di laut yang gelap, dia melihat pipi raksasa dengan wajah yang menakjubkan. Yunsi merasa bingung dan berkata, "Karena bibiku tahu namaku dan pernah melihatku, mengapa dia tidak membawaku kembali sebelumnya?" Darwu berkata, "Raja Iblis Muda, kau benar-benar tidak tahu apa yang Raja Iblis rencanakan untukmu. Meskipun bawahan tidak tahu seperti apa rupamu, tetapi bawahan telah mengetahui dari mulut Raja Iblis bahwa namamu adalah Yunsi dan kau adalah putri ke-7 dari dinasti leluhur Shizou. Alasan mengapa Raja Iblis tidak menjemputmu adalah karena ibumu pernah mengatakan kepada Raja Iblis bahwa dia tidak ingin anaknya tumbuh di lingkungan iblis, menjadi haus darah dan kejam. Jadi, ibumu meninggalkan laut iblis bersamamu dan putra leluhur iblis agung Shenhai saat dia sedang hamil. Setelah melahirkanmu, dia berencana untuk menemanimu menjadi manusia dan tumbuh di antara manusia. Itulah sebabnya Raja Iblis tidak membawamu pulang, tetapi membiarkanmu kembali setelah kamu mengetahui identitasmu. Bawahan juga mendengar dari Raja Iblis bahwa dia telah melihatmu diam-diam di antara manusia lebih dari sekali, tetapi kamu tidak mengetahuinya." Mendengar ini, Yunsi mengerutkan bibirnya, air mata mengalir dari pupilnya dan dia tersedak. "Putra leluhur iblis besar Shenhai yang baru saja kamu katakan, apakah dia adalah ayahku?" "Ya, Tuan Muda," Darwu berkata dengan jujur. "Tuan Muda Iblis Shenhai adalah ayahmu, dan leluhur iblis besar Shenhai adalah kakekmu." "Lalu kakekku dari ibu, apakah dia masih hidup?" Yunsi menangis terseduh-seduh. "Ya, tapi," Darwu tampak sedih. "Apa yang terjadi pada kakekku?" Yunsi bertanya dengan cemas. Darwu berkata, "Lebih dari 82 juta tahun yang lalu, kedua kakekmu yaitu Raja Iblis Agung dan leluhur Shenhai bergabung untuk melawan Kaisar Dao Abadi. Dan pada akhirnya, Raja Iblis Agung dikalahkan oleh Kaisar Dao Abadi. Leluhur Iblis Shenhai terluka parah, 9 dari 10 jiwa iblisnya runtuh. Sekarang kecerdasannya sama dengan anak berusia 8 tahun. Mendengar ini, Yunsi menangis terseduh-seduh, matanya berkaca-kaca. Dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa kakek Tanyunlah yang menghabisi salah satu kakeknya.
Oke guys, sampai sini dulu. Total berarti sudah 16 episode ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.